telah memberikan kita rezeki, memberikan kita segalanya, dan memberikan hak hidup kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini. Sangat indah menurut saya. Ada padi, ada pohon. Karena saya orang kampung, suka dengan pohon-pohon dan ada padi-padi. Alhamdulillah pemandangan hari ini sangat indah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, keharibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang terakhir dan Rasul yang telah memberikan kita banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan sampai ke akhlak yang mulia. Yang zaman dulu adalah zaman jahiliyah. Jadi Rasulullah ini luar biasa. Dari mulai ilmu, segala ilmu yang ada di dunia ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini, untuk mempersingkat waktu, kami dari Polres ingin mendapatkan curhatan, ingin mendapatkan permasalahan yang ada di sini, yang mudah-mudahan nanti bisa kami selesaikan. Kalau tidak bisa kami selesaikan, yang berhubungan dengan instansi lain, kami akan sampaikan baik itu ke pemerintah kabupaten maupun ke instansi lain, sehingga masyarakat terayomi lah. Apabila mungkin nanti ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kami juga, polisi, kami siap menerima kritik dan saya tidak akan marah. Misalnya ada kelakuan personel saya atau saya sendiri yang Bapak tidak berkenan, karena kadang-kadang adat itu berbeda, silakan sampaikan saja Pak. Karena kami ini ingin mendapatkan yang terbaik dari kami. Yang bisa kami perbaiki, kami perbaiki. Makanya Bapak-Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini jangan khawatir dengan hal ini, bahwa sampaikan apa adanya saja, baik itu tingkah laku kami atau kelakuan kami yang Bapak tidak suka, sampaikan, supaya kami bisa memperbaiki di kemudian hari yang lebih baik lagi. Nah, kalau seandainya misalnya Bapak bilang bahwa polisi kurang dekat atau kurang mau jalan, sampaikan saja. Karena bagi kami tujuan ini adalah supaya masalah di masyarakat pertama bisa kami selesaikan. Kami juga lebih dekat ke masyarakat, karena kami bagian dari masyarakat, supaya tidak ada jarak pemisah, tidak ada jurang antara polisi dengan kami, polisi dengan masyarakat. Harapan kami itu kita ini bersaudara semua, sehingga bisa bersaudara pada saat ketemu di kampung juga saling sapa. Karena orang Aceh ini ada orang yang bersaudara. Masa lalu kita tinggalkan, masa sekarang kita tatap, dan kita harus bersaudara supaya nanti apabila misalnya kita ketemu, ya seperti keluarga, saudara. Harapan seperti itu Pak. Untuk peraturannya itu mohon maaf Pak sebelumnya ya Pak, nanti pada saat memberikan masukan kepada kami untuk persingkat waktu, kami mohon maaf misalnya Bapak tidak sebutkan. Yang saya hormati Pak Kapolres tadi, nggak usah, langsung aja Pak, nama saya ini, saya dari ini, ingin menyampaikan permasalahan ini. Jadi para tengku-tengku, abu-abu mohon maaf, nanti karena ini mempersingkat waktu. Jadi langsung pada inti permasalahannya. Kamu dengan masyarakat, kamu ingin bertanya sama Bapak yang bahwa mengayomi masyarakat bagaimana? Itu saja Pak. Sekian, terima kasih.
Mengayomi artinya Pak, seperti kayak bagaimana melayani Bapak, bagaimana melindungi Bapak, bagaimana mengarahkan Bapak lebih baik. Bahasa sederhananya bagaimana masyarakat itu masalah selesai. Mengayomi. Bagaimana membimbing juga masyarakat itu supaya bisa mengatasi masalahnya. Itu mengayomi. Ini kalau bahasa yang lebih mudahnya adalah bagaimana masalah orang itu selesai. Nah itu Pak. Nah silakan. Dari belum 100% ataupun ini ada 50% yang pihak TNI Polri memihak, tapi hanya memihak pada pengusaha dan usaha-usaha. Kami sangat seluruh wakil, tak seluruh Indonesia. Nah, mungkin di Bapaknya yang maknanya mengayomi tadi kurang. Sekian. Kalau Bapak punya masalah dengan orang yang katanya pengusaha dan lain-lain, insya Allah kalau saya di depan hukum, di mata hukum Pak ya, sama. Insya Allah selama saya jadi Kapolres sama. Mau orang tersebut misalnya rumahnya mau rubuh pun, kalau dia benar, saya katakan benar. Itu prinsip saya dari dulu. Seperti saya contohkan begini Pak, saya contohkan yang baru-baru ini terjadi. Ada Galian C. Galian C kan yang punya pengusaha Pak, betul Pak ya? Pengusaha. Galian C yang punya pengusaha. Kemudian saya pun pada saat itu tidak tahu nggak ada karena Galian C-nya itu punya izin sebenarnya, dia punya izin. Tetapi orang tersebut bekerja di luar dari izinnya. Kemudian terjadilah permasalahan sama masyarakat. Masyarakat nih Pak, masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu udah baik. Artinya udah baik, udah bagus. Stop pekerjaan tersebut karena merusak jalan, merusak segala macam. Tapi wallahu alam Pak ya, besoknya dikerja lagi. Wallahu alam entah kenapa, entah merasa bahwa wallahu alam, entah merasa dia punya siapa, wallahu alam. Saya nggak tahu. Dia kerja lagi. Kemudian mereka lapor ke Polres. Saya tangkap Pak, saya tangkap. Kemudian setelah saya tangkap, rame Pak, yang intervensi rame. Sampai yang ada yang besar-besar intervensi, rame Pak intervensi saya. Sampai kan ada di Polres kemarin kan agak rame-rame itu, ya berapa oknum lah, rame itu. Sampai saya ditekan begini. Saya bilang, saya ini mendapatkan laporan dari masyarakat. Nggak mungkin ini saya lepas. Ada juga teman saya Pak menelpon saya segala macam. Sampai Tamiang pun, karena saya orang kata Tamiang Pak, sampai Tamiang pun ada yang tolong. Teman saya akrab, tolong. Saya akan tegakkan aturan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Selama saya jadi Kapolres, insya Allah Pak, saya tidak akan memihak kepada pengusaha, tidak mengusaha orang kaya, orang hebat. Saya tegakkan hukum itu lurus Pak. Kalaupun mau mereka selesai perkaranya, ada namanya restoratif justice. Artinya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Musyawarah dulu sama korbannya, sama pelapornya, sama masyarakatnya. Kalau mereka damai, ya oke, saya hentikan perkara tersebut. Tapi selama pelapornya, baik itu orang kaya, orang miskin, maupun orang yang tidak mengerti, akan saya luruskan selurus-lurusnya sesuai dengan fakta hukum yang ada. Tapi kalau orang miskin salah juga, saya katakan salah juga. Nggak mungkin saya benarkan dia. Nah, kalau Bapak misalnya masalah hukum,
sekarang ini ada Bapak masalah apa hukum yang betul-betul Bapak merasa benar, atau orang-orang kampung benar, datang ke saya. Bapak nggak perlu ke kantor semacam, ketemu di kedai kopi langsung ketemu aja, nggak masalah. Ketemu di jalan, saya berhenti jalan, Bapak panggil aja, Pak sini Pak, sini. Saya duduk berhenti. Saya nggak ada formalitas, nggak harus ini harus nggak ada. Bapak jangan khawatir, saya mau duduk di lapangan voli pun nggak ada masalah, mau duduk di dalam sana nggak masalah, mau duduk di dekat kandang kambing pun nggak ada masalah. Jangan khawatir Bapak. Kalau ada punya masalah, lihat saya, Bapak panggil saya datang, cowok. Kecuali lagi buru-buru, misalnya lagi ngejar siapa itu, nah saya itu nggak bisa. Bisa saya lagi ngejar, Bapak panggil saya, wah tunggu, hati-hati itu. Selama saya di Kapolres, insya Allah Pak, selain Allah kan memang Tuhan kita yang selalu apapun kalau kun fayakun jadi. Itu pencipta kita, ya itu ya yang wajib kita takuti, pasti wajib. Orang tua saya, mama saya, yang saya takut. Yang selanjutnya orang miskin. Jadi kalau orang miskin benar saya salahkan, paling takut saya. Karena gini Pak, diintervensi apapun, saya sekuat apapun, kalau Allah bilang kun fayakun, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang orang di atas sana pun yang besar-besar gajah-gajah itu tidak masuk dalam air. Jadi makanya saya takut dengan doanya orang miskin. Jadi Bapak jangan khawatir, selama saya di Kapolres saya akan tetap luruskan. Tapi kalau orang miskin salah, jangan pula disalahkan saya Pak. Tetap saya katakan salah. Yang salah saya katakan salah, yang benar saya katakan benar. Nah itu Pak ya. Bapak silakan lapor aja. Nah, apa ini masukan saya? Supaya Bapak nanti bisa percaya sama saya, percaya sama polisi. Selama saya Kapolres, insya Allah Pak, yang benar saya katakan benar, yang salah saya katakan salah, walaupun itu teman saya. Tapi kalau orang miskin atau orang miskin itu salah, saya katakan salah juga. Nggak bisa juga saya yang miskin salah saya benarkan oleh. Pokoknya yang benar-benar sama-sama. Itu prinsip saya Pak. Insya Allah itu saya pegang. Karena hidup saya itu juga nggak lama-lama kali pun, ya kan Pak. Paling berapa lagi? Maksudnya dalam tanah juga, dan cacing juga. Nah, itu. Karena nilainya juga nggak seberapa Pak. Nilai akhiratnya lebih mengerikan. Maka saya takut. Bapak jangan khawatir, selama saya Kapolresnya, dan insya Allah Polri ke depan juga seperti itu. Pak TNI juga begitu, tidak akan berpihak kepada orang salah. Yang salah tak salah, yang benar tak benar. Itu prinsip. Saling mengingatkan kita. Kemudian Pak mungkin kedua masalah jalan rusak. Kalau insya Allah Pak ya, saya sampaikan kepada Pak PJ, karena yang punya kan Pemkab Pak. Saya kan nggak punya uang. Artinya kalau misalnya hanya sedikit saja kita doser, kita kasih batu, insya Allah kita bisa usahakan. Tapi kalau panjang jalan itu yang perlu biaya besar, kita di polisi itu tidak punya anggaran itu. Anggaran itu tidak ada. Hanya kadang-kadang gini Pak, kami bisa membantu tuh kadang-kadang dari anggota-anggota itu Pak bersedekah, kadang-kadang 5.000 sama kita kumpulin, kita jadikan untuk ini Pak. Jadi itu uang yang kita bangun Abu Gede 2 juga itu dari zakat Pak. Nah ada juga pihak ketiga yang menyumbangkan. Ada beberapa pihak ketiga yang menyumbangkan orang lain, dan orang lain pun saya suruh bayar langsung ke materialnya. Saya nggak mau pegang uang itu. Kemudian ada juga yang lain langsung bayar saja, bahannya perlu ini. Kalau dia menyumbang, kalau tidak menyumbang, kami pun
pada saat membangun santriwati 3 bilik itu sudah siap uangnya untuk 3 bilik tersebut sudah siap uangnya. Jadi tapi ada orang menyumbang karena mendengar mau itu, kami nggak bisa nolak juga. Jadi kami tampung, tapi uangnya tidak di saya, serahkan ke yang amatir apa ya, berapa dia sanggup, dia tuh bayarkan sana. Nanti kekurangan kami bayar. Dan itu sebenarnya saya mau ngajak gotong royong. Kenapa saya kemarin pakai anggota? Supaya bisa terlihat, karena di Aceh ini kan dulu gotong royong, dulunya di gotong royong. Saya masih kecil-kecil dulu. Kalau sekarang nilai gotong royong nggak ada. Nanti jangan-jangan lama-lama antara tetangga-tetangga nggak kenal. Ngomong janganlah sampai situ. Nah, kemarin itu saya bawa anggota itu untuk membangun ABOKD 2 dengan anggota rame-rame itu supaya masyarakat Aceh Timur ini melihat gotong royong itu hal yang baik gitu, dan cepat. Sebenarnya Pak, kalau seandainya situasinya nggak sempit, pergerakan kemarin nggak sempit, itu 6 jam selesai. Dan perkiraan saya kalau tidak ada hujan lain itu 4 jam paling lama selesai. Nah, kenapa? Karena gotong royong. Tapi karena gotong royongnya itu sempatnya sempit, untuk tangga pun kadang-kadang hampir jatuh-jatuh kita, jadi kita agak lambat di situ. Nilai gotong royong ya kami. Kalau untuk jalan Pak, kalau seandainya memang tidak terlalu mahal biayanya, saya mau ngajak nanti pengusaha-pengusaha supaya berpahala. Mau nggak berpahala, tapi kalau panjang mereka juga nggak sanggup gitu, Pak. Ya itu Pak mungkin ya, untuk saya sampaikan juga ke Pak PJ. Nanti kita lihat jalannya nanti apakah panjang. Kalau memang dana yang ada di Pemkab juga terbatas Pak, saya berjanji untuk menyampaikan kepada pemerintah kabupaten, karena kewenangan pemerintah kabupaten itu janji saya Pak. Kalau janji untuk memperbaiki nggak punya uang, anak